Sahabat, tanpa kebebasan berekspresi, maka dunia sastra, bahkan peradaban, akan membosankan dan mandek. Di dalamnya hanya tersaji karya-karya yang menjaga status quo, yang hanya menggemakan, mengulang-ulang, mengkonfirmasi aneka keyakinan dominan saat itu tanpa hadir kritik dan imajinasi liar yang berbeda dengan apa yang diyakini di masa itu. Ini kutipan yang kita himpun dari berbagai respon penulis, terutama di dunia barat, atas kejadian yang menimpa Salman Rushdie. Penulis ini, sastrawan ini, pemikir ini ditikam berkali-kali. Pengantar yang kuat untuk kita memasuki diskusi webinar dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena yang ke-52. Setiap hari Kamis kita membuat diskusi ini. Topiknya isu yang sedang hot terutama bagi teman-teman penulis, yaitu Salman Rushdie dan kebebasan berekspresi. Yang menjadi pembicara sahabat kita Lutfi Asaukani. Ia seorang pemikir, intelektual, juga aktivis. Tak hanya mendalami banyak sekali literatur dunia Islam, tapi juga berbagai isu-isu soal human rights. Peran saya memperkaya diskusi dengan menukik kepada hal yang lebih spesifik mengenai bertarungnya dua jenis moralitas di balik respon dunia terhadap Salman Rushdie. Kita mulai dari slide ini. Inilah isu yang membuat Salman Rushdie kembali dibicarakan. Peristiwa di tanggal 12 Agustus 2022, Salman Rushdie ditikam berkali-kali di atas pentas ketika ia ingin memberikan kuliah di New York. Yang menikamnya seorang muda berusia 24 tahun, Hadi Matar. Ia menikam 15 kali, dan per hari ini kita mendengar Salman Rushdie tidak terbunuh walaupun ia luka yang sangat serius. Pelan-pelan ia mengalami recovery, dan langsung saja kita teringat peristiwa 33 tahun sebelumnya. Ini peristiwa tahun 2022, tapi sebelumnya 33 tahun yang lalu, di tahun 89, fatwa dari Imam Khomeini yang menyatakan hukuman mati bagi Salman Rushdie yang dianggap saat itu menghujat agama Islam, menghujat Nabi Muhammad dalam karya sastranya Ayat-Ayat Setan atau Satanic Verses. Nah, yang menarik di sini adalah kita melihat dua respon yang berbeda. Setelah Salman Rushdie ditikam, ini respon pertama dari koran di Iran, yang orang anggap ini koran garis keras di Iran, Kayhan Newspaper. Apa responnya? Ternyata responnya satu hal yang sudah banyak diduga. Koran ini menulis 1,000 bravos. Selamat untuk pemberani yang patuh yang sudah menyerang si murtad. Jadi koran ini justru memuji si penikam yang dianggap ia menjalankan sebuah misi suci kepada seseorang yang dianggap murtad, yang dianggap menghina agama.
Respon yang sama juga kita lihat di Lebanon, ya, di Iran yang memang menjadi negaranya Khomeini, yang isinya antara lain bahwa ini penikaman ini satu hal yang harus dipuji karena ia pembalasan terhadap penghinaan atas Islam dan Nabi Muhammad. Ada respon ini di satu sudut dunia, terutama di negara-negara yang begitu kuat hubungannya dengan Imam Khomeini. Tapi juga kita melihat respon yang berbeda dari dunia barat. Ini The Guardian, satu media dari United Kingdom yang mewakili opini dunia barat terhadap Salman Rushdie. Headline dari koran ini mengatakan bahwa if we don't defend free speech, we live in tyranny. Salman Rushdie shows us that. Jadi ini media-media yang mengecam kekerasan terhadap Salman Rushdie dan ini dianggap sebagai ancaman kebebasan beropini. Hal yang sama juga ini di Amerika, di Washington Post, salah satu media besar di sana, dan juga menuliskan di sana bahwa Salman Rushdie is expected to recover. Pada waktunya Salman Rushdie akan kembali pulih, tapi tidak freedom of expression. Tapi kebebasan beropini sudah dilukai secara permanen. Nah, kita kembali lagi, inilah pangkal dari segala kontroversi itu, sebuah novel yang dikarang Salman Rushdie berjudul The Satanic Verses. Ini novel yang ditulis di tahun 1988, cukup tebal, 548 halaman, yang pertama kali diterbitkan di United Kingdom. Dan kita melihat sejak novel ini terbit, memang ada dua opini yang sangat berbeda sekali atas novel ini. Pertama ini kita bisa mengambil opini dari Margaret Atwood, dia penulis dunia barat. Di sini Margaret Atwood memuji novel ini, ia katakan ini novel yang bercorak magical realism yang sangat bagus. Isinya mengenai imigran yang mengalami disorientasi dan juga fantasi. Juga review-review di sana mengatakan memang benar dalam novel ini ada isu-isu mengenai ayat-ayat setan. Tapi ayat setan dalam novel Salman Rushdie itu sebenarnya hanyalah sebuah metafor yang memperkaya fantasi. Karena ini adalah karya yang sifatnya fiksi, memang ia menjadi multi interpretasi. Dan di sini dikatakan bahwa Ayatullah Khomeini yang memberikan fatwa mati bagi karya ini dianggap tidak memiliki sense of humor dalam mengapresiasi sebuah karya sastra. Lalu apa itu ayat setan? Karena ini yang sentral sekali dalam novel Salman Rushdie. Saya pun juga sedikit saja mengulasnya, bahwa ayat setan ini adalah satu kisah yang dibuat berdasarkan tulisan dari penulis biografi Nabi Muhammad yang bernama Al-Waqidi. Juga ada Ibnu Sa'ad di sana, juga pernah dituliskan dalam tafsir Al-Tabari tentang hadirnya sebuah ayat yang bunyinya kira-kira mengatakan bahwa 3 dewa di Mekah itu, Al-Lat, Al-Uzza, dan Manat, diperlukan sebagai perantara. Dulu ayat-ayat ini hadir dan ia dianggap bagian dari wahyu, tapi di kemudian hari, karena terjadi satu pengentalan terhadap keyakinan pada tauhid, kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah, maka kemudian dewa-dewa di Mekah ini tak lagi diberikan tempat. Lalu kemudian para pengikut Nabi bertanya bagaimana Nabi dengan ayat-ayat yang dulu pernah dikatakan mengenai perlunya atau diapresiasinya 3 dewa di Mekah. Dan Nabi mengatakan saat itu bahwa
itu ayat-ayat yang bukan dari Tuhan, tapi disisipkan dari kekuatan lain yang mengelabui. Nah, itulah kemudian yang menjadi istilah bahwa pernah terjadi ayat-ayat yang diduga wahyu, sebenarnya itu ayat-ayat yang bukan dari Tuhan. Maka pada penulis biografi ini, Al-Waqidi, Ibnu Sa'ad, dan juga Tafsir Al-Tabari mengabarkan pernah hadirnya ayat setan yang kemudian ini dibuang dari list dari wahyu-wahyu dan kita tak lagi menemuinya di Al-Quran. Kisah inilah yang dijadikan satu alegori, satu komedi di karya Salman Rushdie. Nah, kita lihat bagaimana dunia barat memberi respon yang berbeda kepada karya-karya Salman Rushdie ini. Salman Rushdie menuliskan ayat setan itu di tahun 1988, dan ini peristiwa setelah 1988 betapa penghargaan diperoleh banyak sekali oleh Salman Rushdie. Kita bisa lihat listnya di sini. Ini berbagai penghargaan dari Booker Prize, dari Golden Pen Award, Hans Christian Andersen Literature Award, ya. Ada penghargaan buku, sastra, tapi juga ada penghargaan honorary doctor dari Indiana University, dari Emory University. Salman Rushdie begitu dipuji, begitu dihargai, dianggap ia mengembangkan satu karya sastra dengan nilai tinggi. Bahkan juga di tahun 2007, Salman Rushdie mendapatkan penghargaan tingkat yang tinggi yang kita sebut knighthood dari Ratu Elizabeth untuk Salman Rushdie bagi service to literature. Dedikasi Salman Rushdie bagi dunia sastra, ia begitu dihargai dengan melihat begitu banyaknya penghargaan dari berbagai negara kepada Salman Rushdie. Namun tentu saja opini yang berbeda datang kepada Salman Rushdie dari pusat-pusat wilayah negara lain. Nah, ini adalah yang sangat terkenal sekali, fatwa yang dikeluarkan oleh Ayatullah Khomeini pada tanggal 14 Februari 1989. Khomeini menyatakan ini fatwa hukuman mati kepada Salman Rushdie atas penghinaan yang teramat sangat yang ia lakukan dalam karya sastranya kepada Islam, kepada Nabi Muhammad. Ini tahun 89, bahkan di tahun 1997 berkembang lagi, ada yang namanya Ayatullah Hasan Sanei. Ia menyatakan akan memberikan hadiah dana, hadiah uang bagi siapapun yang berhasil untuk membunuh Salman Rushdie. Hadiahnya terus bertambah hingga akhirnya total hadiah berjumlah 3,3 juta USD atau sekitar 50 miliar rupiah. Kita melihat di dunia barat Salman Rushdie itu dipuji, diberi penghargaan, tapi di dunia yang lain ia dihujat, akan diancam, dibunuh dengan memberikan hadiah yang sangat besar bagi mereka yang berhasil membunuh Salman Rushdie. Dan ini efeknya kemudian 13 Juli tahun 1991, penerjemah buku Salman Rushdie ke bahasa Jepang dibunuh. Jadi akibat sampingannya yang bernama Hitoshi Igarashi, penerjemah ayat setan dalam bahasa Jepang, ditemukan ia mati dibunuh. Sebelumnya 3 Juli 1991, penerjemah buku Salman Rushdie ke bahasa Italia, ia ditusuk hingga luka serius walaupun ia tidak mati. Tanggal 2 Juli 1993, penerjemah karya Salman Rushdie ke bahasa Turki lolos dari pembunuhan, tapi ia saat itu ada di hotelnya sempat dibakar. Memang penerjemahnya lolos dari pembunuhan, tapi ada 37 orang yang mati di sana. Dan juga 11 Oktober 1993, sekarang ini di sana publishernya ke bahasa Norwegia mengalami luka serius karena ditembak 3 kali. Kita melihat
respon yang berbeda-beda kepada Salman Rushdie. Dan inilah pertanyaannya, mengapa ada dua respon yang sangat bertentangan atas karya Salman Rushdie? Apakah ini bisa disederhanakan menjadi respon dunia barat dan respon negara Islam? Apakah ini background dari satu gambaran masa kini bahwa sekarang ini kita hidup dalam dua moralitas? Yang satu moralitas berdasarkan human rights di negara barat, yang satu lagi moralitas berdasarkan syariah Islam di negara-negara yang meyakininya. Dan memang inilah yang kita eksplor, bahwa Salman Rushdie dipuji di dunia barat karena dunia barat itu bersandarkan kepada hak asasi manusia versi PBB. A good life dalam definisi di dunia barat itu adalah human rights and encounter with modernity, yaitu modernitas yang bersandarkan kepada hak asasi manusia, di mana di sana keindahan seni itu dipuji tinggi bersama dengan kebebasan berekspresi. Landasan dari human rights di dunia barat, bahkan landasan dari modernitas adalah kebebasan berekspresi. Namun di sebagian negara Islam sebaliknya, bukan hak asasi negara barat yang dipuji di sana, tapi mereka pun mengembangkan hak asasi manusia versi Kairo. Di tahun 1990, berbagai negara Islam berkumpul dan mereka menyatakan bahwa mereka memang mendukung sebagian saja dari hak asasi manusia yang dirumuskan oleh PBB, karena bagi mereka hukum syariat Islam di atas kebebasan berekspresi. Jadi kita melihat di sini dua respon yang berbeda kepada Salman Rushdie, yang satu memberi penghargaan, yang satu lagi menghujat bahkan menghukum mati, karena dua-duanya bersandar dari dua jenis moralitas yang berbeda. Yang satu moralitas yang didasarkan kepada human rights yang dirumuskan PBB, yang satu lagi didasarkan kepada versi human rights yang dirumuskan negara-negara Islam di Kairo. Nah, sekarang kita masuk ke dalam dunia freedom of speech. Bahwa bahkan di dunia yang juga mengagungkan kebebasan berpikir itu, tetap ada ruang bagi kritik dan agree to disagree. Tapi inilah 4 solusi, 4 sikap yang dibolehkan di dunia yang menghargai hak asasi manusia. Pertama, mekanismenya adalah bawa saja Salman Rushdie misalnya ke pengadilan jika memang kita menemukan ada unsur kriminal di sana, ada unsur perdata di sana. Ketidaksetujuan kepada satu pandangan, apalagi kalau kita anggap itu penghinaan, kita anggap itu sebuah penghujatan kepada apa yang kita yakini sebagai hal yang suci, bawa saja ia ke pengadilan dan biarlah pengadilan yang memprosesnya dengan cara mendengar kedua belah pihak, mendengar para ahli, lalu diputuskan. Dilarang main hakim sendiri, di mana dalam dunia modern pihak tertuduh pun harus diberikan hak membela diri di depan pengadilan. Hal kedua yang bisa kita kerjakan adalah kita aksi protes seluas apapun secara damai, pun ini pun diberikan tempat di negara yang menghargai kebebasan berekspresi, bahwa kita boleh memprotes itu. Yang ketiga juga, bahkan kita pun boleh memboikotnya. Kita kampanyekan saja, jangan membeli karya ini, atau jika ada karya-karya lain dari sang pengarang ini, bisa juga dikampanyekan untuk jangan dibeli. Itu kampanye boikot yang menjadi lazim di negara-negara demokratis. Keempat juga, di era medsos bisa kita perlakukan juga yang disebut cancel culture. Kita kampanye stop following tokoh ini. Mari beramai-ramai kita tinggalkan tokoh ini. Dan cancel culture terbukti efektif juga membuat satu tokoh selebriti ia ditinggalkan oleh
pengikut lamanya, pengikut setianya jika ditemukan ia melakukan kesalahan yang fatal. Inilah mekanisme yang dibenarkan dalam dunia yang menghargai freedom of speech. Lalu apakah seruan hukuman mati yang dinyatakan Khomeini kepada Salman Rushdie, apakah ini mewakili dunia Islam? Nah, ini bisa kita katakan bahwa agama itu masalah interpretasi. Ada banyak interpretasi agama di sana. Yang dikatakan Khomeini itu bisa kita sebut di sini mewakili Islam konservatif, Islam yang kebanyakan tumbuh di Timur Tengah, tapi tentu saja tidak mewakili Islam yang liberal, Islam yang moderat, Islam yang disebut tumbuh dengan nilai-nilai Eropa, atau Islam yang banyak mengakomodasi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dan mereka pun bisa meyakini Islam, tapi juga meyakini masalah ini, freedom of speech, dan mereka tentu saja bisa saja marah kepada Salman Rushdie, bisa saja tidak setuju kepada metafor ayat setan yang ia gunakan, tapi inilah mekanismenya. Jika mereka tak setuju, mereka bawa saja kasus ini ke pengadilan, aksi protes, boykot, atau lakukan cancel culture. Sahabat, kita melihat dari kasus Salman Rushdie itu satu gambaran bertarungnya dua jenis moralitas yang masing-masing memiliki komunitasnya sendiri. Tapi jika kita lihat sekarang ini, negara-negara yang indeks pembangunannya begitu tinggi, negara yang dianggap misalnya membahagiakan warga negaranya berdasarkan World Happiness Index, atau negara-negara yang membangun manusia berdasarkan Human Development Index, itu memang adalah negara-negara yang menghargai hak asasi manusia. Dan kesalahan di negara yang menghargai hak asasi manusia diselesaikan melalui proses hukum dan menjauh dari aneka action yang sifatnya kekerasan dan main hakim sendiri. Salam.